warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mastaka. Mari sering di perpustakaan. Ketemu lagi dengan saya, Dani Nafisa. Sobat Mastaka, di siang hari ini saya sudah kedatangan tamu yang spesial buat kami, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi tentunya. Kita akan membahas salah satu tema yang sangat krusial untuk kehidupan kita, yang terkadang biasanya suka disepelekan sama kita ya Bu ya. Iya. Kayak hal-hal yang yang memang itu harusnya sudah kita pahami secara betul gitu ya, pentingnya, kemudian kegunaannya, manfaatnya, dan bagaimana harus kita sebagai masyarakat gitu ya, harus memanfaatkan itu. Tetapi terkadang kita suka menyepelekan gitu ya. Nah, kita akan membahas apa itu? Tentunya membahas arsip. Arsip, dan tamunya juga yaitu Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi, Ibu Hajah Aisyah. Ketemu lagi kita Ibu di podcast. Ya, ketemu lagi. Assalamualaikum Sobat Mastaka. Ketemu lagi di program Mastaka. Itu sama Teh Nani ada di sini yang biasa memandu. Kalau Sobat Mastaka pernah ingat dulu kita sempat podcast juga sama Ibu terkait dengan biografinya beliau ya, perjalanannya, sepak terjangnya sampai beliau menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Nah, hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting, yang sangat krusial ya Bu ya bagi kita, terutama bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan, yaitu pengelolaan arsip. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat harus memanfaatkan arsip itu, dan bagaimana fungsi kita sebagai Dinas Arsip Perpustakaan akan dibahas di podcast kali ini, gitu ya Bu ya? Betul. Oke, ya. Tapi nyantai aja ya, barangkali ya. Aja, betul. Ya. Kita mulai dari mana? Mulai dari tanya kabar dulu aja kan. Oke, boleh. Baik. Dan Ibu mau pensiun sebentar lagi. Iya, Kak Nani. Ya. Kalau menghitung hari Kak Nani. Ya, menghitung hari ini biasanya harus auranya sumringah ya Bu ya. Alhamdulillah selamat Ibu ya, terima kasih kita. Ibu terima kasih banyak loh sudah berjuang untuk Kabupaten Sukabumi, dan terakhir untuk perpustakaan dan arsip tentunya. Sudah mendampingi kita selama 3 tahun ya Bu ya, kalau nggak salah. 2 tahun 6 bulan kali 2 ya. 2 tahun 6 bulan ya. 6 bulan kurang lebih. Saya masuk ke sini itu bulan Oktober ya. 2 tahun 5 bulan lah. 2 tahun. Saya masuk ke sini Oktober dan insya Allah berakhir pada tanggal 1 Maret 2026. Karena memang itu sudah keharusan ya dari aturan. Nah, saya sudah memasuki usia 6.0. Mungkin sobat-sobat Mastaka ini kenal dengan 6.0 ya. Ini itu baru nih 6.0. Ya. Kalau era kita kan masih 5.0. Ya. Ini gitu usia 6.0. Iya, masa-masa yang menggemaskan gitu. Ya, menggemaskan lah. Ya, banyak suka dukanya gitu. Tapi saya kira memang setiap orang akan mengalami pengalaman yang berbeda. Dan kebetulan memang di 2,5 tahun terakhir saya berada di Dinas Arsip dan Perpustakaan, di mana Dinas Arsip Perpustakaan itu langsung aja kali ya, saya jelasin aja ya biar kita nyantai begitu, dan juga mungkin yang saya sampaikan ini yang mudah-mudahan bisa diterima ya oleh Sobat Mastaka ya. Jadi saya menyampaikannya mungkin secara umum saja. Nah, terkait dengan keberadaan saya Dinas Arsip Perpustakaan, saya sudah 2 tahun tadi 5 bulan, bukan 2,5 tahun. Di mana Dinas Arsip dan Perpustakaan ini merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan. Nanti kita akan bahasnya khusus terkait kearsipan ya. Gitu. Jadi sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan untuk melaksanakan tentunya Kak Nani ya, visi dan misi Bupati ya.
di mana saya batasi aja khusus terkait dengan kearsipan, karena terkait perpustakaan sudah banyak banget Ya, benar. podcastnya. Nanti mungkin menyusul kearsipan nanti akan banyak juga ya. Khusus terkait dengan kearsipan, tentu kita mengacu kepada visi Bupati, yaitu terwujudnya Kabupaten Sukabumi Mubarokah gitu. Kemudian kita melaksanakan misi keberapa? Misinya misi keempat, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan akuntabel ya. Yang Gitu, kolaboratif dan profesional dan profesional dan akuntabel. akuntabel. Ya, itu misinya. Jadi kita mengacu pada misi keempat gitu. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya tentu terkait dengan bidang kearsipan, tentu meningkatnya pengelolaan dan pelayanan, pengelolaan tata kearsipan dan pelayanan kearsipan di daerah, tentunya itu, gitu ya. Oke, pengelolaan kearsipan terutama di daerah ya Bu, Ya, ya, di Kabupaten Sukabumi. Nah, kalau begitu kita mulai dari tupoksinya dulu, boleh nggak Bu? Ya, Ya, ya jadi boleh. tujuan kita kan tadi udah jelas ya, tujuan kita itu pengelolaan kearsipan. Nah, untuk menggolkan tujuan kita itu apa saja sih yang sudah kita lakukan Bu? Ya. Programnya, tupoksinya seperti apa sih Bu? Iya, kita lihat bahwa dari tujuan dulu tadi kan sudah disampaikan, itu apa namanya, pengelolaan tata kearsipan dan pelayanan ya kearsipan daerah. Tentu ini sebelum ke tupoksi, lihat dulu struktur di Dinas Arsip Perpustakaan itu seperti apa. Nah, terkait dengan bidang kearsipan di Dinas Arsip dan Perpustakaan ini ada dua ya, yang apa nanti mengacu kepada pelaksanaan misi itu, yaitu bidang pengelolaan arsip dan bidang pelindungan dan penyelamatan arsip. Pengelolaan arsip, Perlindungan dan penyerapan arsip. Kalau tugas pokoknya sih dari mulai pertama perumusan kebijakan di bidang kearsipan, yang kedua pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan. Kenapa pelaksanaan? Karena memang kita selain membuat kebijakan di daerah, juga kita harus melaksanakan kebijakan-kebijakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi begitu ya. Kemudian tentu melakukan perencanaan, kemudian juga melakukan evaluasi atas pekerjaan dilakukan oleh bidang-bidang tadi ya. Kemudian juga biasanya juga kita melakukan pembinaan pelayanan publik, dalam hal ini kearsipan. Bisa kepada perangkat daerah, bisa kepada masyarakat, bisa kepada desa, dan tentu bisa kepada unsur lainnya gitu ya. Dan kemudian juga di samping itu bisa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak ya terkait dengan pelaksanaan pengelolaan kearsipan. Dan yang terakhir tentunya melaksanakan tugas pimpinan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ya, dan tentu melaporkan kepada pimpinan terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut. Tentu hal ini juga masih berkaitan dengan pengelolaan kearsipan. Itu yang menjadi tugas pokok dari Dinas Arsip dan Perpustakaan, khususnya di dalam penyelenggaraan kearsipannya. Itu Kak Nani. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan bisa diserap ya oleh biar masyarakat juga langsung nih, kenapa sih lembaga arsip itu penting gitu Bu untuk dikelola, dan kenapa sampai hadir lembaga kearsipan di Kabupaten Sukabumi? Iya, sebenarnya saya gregetan juga nih karena nih ya, kenapa? Karena kan juga kenapa ada Dinas Kearsipan, itu menandakan kepada kita ya, dan semua masyarakat tentunya, bahwa kehadiran Dinas Kearsipan itu menunjukkan bahwa pentingnya penyelenggaraan kearsipan gitu ya. Kenapa penting gitu? Karena kita tahu sendiri bahwa arsip itu merupakan rekaman berbagai peristiwa ya, dari dalam berbagai bentuk. Jadi sekarang mah bentuknya sudah macam-macam itu ya. Bisa berupa fotokopi atau berupa arsip digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang diciptakan dan juga digunakan oleh
pemerintah tentunya, kemudian juga pemerintah daerah, kemudian juga tadi lembaga negara ya, kemudian juga lembaga pendidikan, perusahaan, juga organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan bahkan oleh masyarakat gitu ya. Itu fungsi daripada arsip ya gitu. Nanti dalam penyelenggaraan berbagai tentu penyelenggaraan kehidupan bernegara ya, berbangsa, kemudian juga masyarakat. Itu secara umum ya. Kalau saya pakai bahasa undang-undang teh takutnya nanti jadi sobat Mastaka bingung gitu ya. arsip itu bukan hanya saja milik kita sebagai lembaganya ya Bu ya. Bukan. Tetapi bahkan masyarakat pun harus Ya, paham ini soal ya, arsip gitu kan ya. Dan ya. ya begitu. Ya, masyarakat harus paham karena arsip itu sebagai alat bukti. Nah, Alat bukti yang sah dari satu peristiwa, bisa juga merupakan alat pertanggungjawaban tentunya dari satu peristiwa juga gitu. Dan juga bisa merupakan tadi dokumen yang memang sah gitu ya. Dan itu terjadi bisa di dalam pemerintahan maupun di dalam masyarakat. Nah, gitu. kita posisinya di mana nih Bu? Kita itu posisinya sebagai lembaga kearsipan. Jadi Dinas Arsip dan Perpustakaan itu agak berbeda dengan dinas atau perangkat daerah yang lain. Kalau perangkat daerah yang lain sebagai unit kearsipan, maka Dinas Arsip dan Perpustakaan ada fungsi lain, yaitu sebagai lembaga kearsipan. Gitu Kak Nani gitu. Kemudian pasti nanyainnya sebagai lembaga kearsipan gitu ya, apa yang harus dilakukan? Pertama, melaksanakan tadi pengelolaan arsip inaktif yang sekurang-kurangnya dia JRA-nya, jadwal retensi arsipnya 10 tahun ya, tentu yang diserahkan oleh tadi perangkat daerah. Kemudian juga melakukan pembinaan tentunya kepada perangkat daerah. Kalau sekarang sih fungsinya banyak banget, tidak hanya ke perangkat daerah, juga ke desa, BUMD, bahkan sampai kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, mendorong tertibnya penyelenggaraan arsip tentu di pemerintah Kabupaten Sukabumi. Tadi berbagai unsurnya kan sudah saya sebutkan ya. Kemudian juga di samping itu yang tidak kalah pentingnya sebagai lembaga kearsipan tentu menjadi pusat arsip daerah. Jadi jangan salah ya, pusat arsip daerah di Kabupaten Sukabumi itu adanya di lembaga kearsipan daerah, yaitu di Dinas Arsip dan Perpustakaan. Kita punya depo khusus ya terkait berarti dengan kan itu. kita mengelola perangkat-perangkat daerah itu sebagai pencipta arsip seperti gini, masyarakat kan membutuhkan akta lahir, membutuhkan KTP. Nah, siapa yang menciptakan itu? Ada yang Dinas Kependudukan untuk KTP, kemudian akta lahir. Siapa Bu? Akta lahir juga sama ya, sama. Dinas Kependudukan. Nah, si pencipta itu dia yang mengelola arsipnya untuk kemudian diserahkan ke kita melalui depo arsip itu enggak? Bisa, tapi ke kita itu kan arsip vital ya, disebutnya arsip vital, arsip yang sangat penting. Tentu mereka punya arsipnya, tetapi ke kita juga bisa menyerahkan berupa daftar saja, gitu ya. Seperti itu. Tapi arsip fisiknya masih ada di lembaga penciptanya itu. Itu seperti itu gitu ya. Nah, itu paham ya. Jadi kadang masyarakat gini Bu, pernah nih ada yang datang ke sini nih Bu, nanyain katanya akte lahirnya hilang gitu. Nah, nanyainnya ke kita, kan kita lembaga arsip, ada nggak fotokopiannya katanya ya. Padahal yang kayak gitu harusnya bertanya ke lembaga pencipta arsipnya. Lembaga pencipta arsip. Kita hanya daftarnya mungkin ya, datanya. Karena tidak semua arsip vital itu disimpan ya. Kan kita juga punya keterbatasan dari sisi sarana, tapi juga kita kan punya juga sarana digitalisasi ya, di mana arsipnya disimpan di lembaga pencipta, kemudian kita menerima daftarnya gitu ya, daftarnya dan itu kita simpan daftarnya. Paling nanti kita bisa telusurinya, daftar arsip ini ada, silahkan nanti tindak lanjuti ke Dinas
mana gitu yang terkait Iya. gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sebagai lembaga kearsipan, tadi kan Ibu sampaikan juga fungsinya selain ke SKPD-SKPD, sampai ke desa-desa, bahkan ke masyarakat. Nah, yang sudah kita lakukan kepada masyarakat apa saja Bu kira-kira? Yang Ada kita ya? pernah lakukan di Kecamatan Sukaraja ya, Sukaraja Gunung Guru gitu. Itu udah beberapa lah. Itu juga sebagai bentuk upaya kita untuk juga melakukan pembinaan kepada masyarakat agar mereka paham bahwa arsip keluarga itu penting gitu. Iya, iya, Itu iya, iya. seperti itu. Kalau nggak salah di beberapa titik lokasi kejadian bencana ya Bu ya, kalau nggak salah pernah juga kita suka melakukan rescue juga ya Bu ya. Oh, Nah, iya. itu sebagian bagian dari usaha kita untuk menyelamatkan arsip kepada masyarakat ya Bu ya. Ya, itu juga bagian dari kita. Karena kita itu kan tadi saya katakan ada dua bidang yang mengelola kearsipan. Pertama bidang pengelolaan arsip, yang kedua yaitu bidang pelindungan dan penyelamatan arsip. Nah, terkait dengan peristiwa bencana ini nanti akan berhubungan dengan bidang perlindungan dan penyelamatan arsip. Di mana biasanya kita suka inisiatif aja ya, kadang-kadang mohon maaf kadang-kadang dinas yang bersangkutan itu lupa mungkin menyampaikan laporan terkait dengan kejadian bencana. Mereka khususnya arsip, kalau kejadian bencana fisiknya mereka mungkin melaporkan, tapi terkait dengan keberadaan arsip akibat bencana itu mereka kadang-kadang lupa. Sehingga kita biasanya inisiatif untuk menyampaikan bisa melalui surat atau langsung gitu ya ke tempat kejadian, kemudian kita mengidentifikasi mana saja arsip-arsip yang kira-kira terkait dengan bencana, terkena bencana, dan kemudian kita akan melakukan tindak lanjut untuk penyelamatan. Langsung di lokasi Bu? Ya, langsung di lokasi juga gitu. Kalau misalkan tadi dinasnya tidak melaporkan, kalau melaporkan mereka melaporkan dulu baru kita ke lapangan. Tapi tadi kadang juga kita ke lapangan langsung gitu untuk melakukan penyelamatan. Seperti itu Kak Nani gitu ya. Ya. Ternyata kan tidak sederhana ya Sobat Mastaka. Nih. Masyarakat juga harus paham Bu terkait apalagi yang soal rescue ya Bu ya, soal bencana. Terkadang kan bencana itu kita tidak bisa terprediksi, tiba-tiba bencana, arsip, sertifikat, ijazah ada di mana aja kayak gitu Bu. Nah, kalau terjadi seperti itu nih Bu, baiknya masyarakat lapornya kemana Bu? Kalau terjadi seperti itu tetap ya ke yang di sana lah. Kalau masyarakat mah ada RT, ada RW atau mungkin kelurahan yang terdekat kan mungkin dengan RT atau RW nanti mereka akan menyampaikan ke kelurahan, bahkan mungkin ke kecamatan, ke desa ya atau ke kecamatan. Itu nanti mereka menyampaikan ke kita gitu. Tapi kadang-kadang masyarakat suka pengen cepet ya. Jadi kita langsung ke sana gitu. Kenapa ke RT RW? Karena memang mereka juga bisa membantu. Iya, bisa membantu. Nanti kita yang ikut prosesnya, kita juga terlibat. RT RW atau mungkin kadus ya di sini mah ya. Kalau kabupaten kadus sama tadi desa gitu ya. Kita bisa bantu itu gitu. Tapi tadi yang paling penting masyarakat juga harus melakukan penyelamatan sendiri. Artinya arsip yang mereka punya dokumen-dokumen penting yang mereka punya tolong diarsipkan secara baik. Misalkan dokumen-dokumen akte, dokumen juga ijazah gitu ya, dokumen-dokumen tanah gitu ya. Bahkan mungkin silsilah keluarga juga mungkin ada. Nah, Sobat Mastaka harus tahu sendiri. bisa seperti itu. Oh, itu alangkah baiknya. Nah, tugas kami mengingatkan melalui pembinaan gitu. Itu ya. Seperti itu. Karena nggak mungkin kan, nggak mungkin terlayani semua lah secara langsung. Kita 47 kecamatan, 361 desa, 5 kelurahan, luasnya segede apa? Sukabumi 4.162 km. Jadi luas banget dengan kapasitas
SDM kearsipan yang terbatas, kita sekabupaten punya 81 Iya. sumber daya kearsipan yang terkait dengan arsiparis ya. Kalau Dan yang tapi lainnya sih. tenang aja, arsiparis tersebar di lembaga pencipta arsip juga kan ya. Iya, makanya Ada yang paling di- banyak ada di lembaga Iya, lembaga kearsipan pencipta gitu. kearsipan juga ada arsiparis-arsiparis. Iya, gitu. Ini itu ya diharapkan mereka itu bisa melaksanakan tugas tentu sesuai dengan apa namanya aturan, artinya melakukan pengelolaan kearsipan secara baik gitu. Yang belum punya arsiparisnya kan ada pengolah kearsipan Oh, iya, gitu. betul. Ada. Itu aja gitu Ya. seperti itu ya. Nih, siapa yang tertarik mau kuliah jurusan arsip? Sepertinya Kabupaten Sukabumi masih kok menerima. Menarik loh, arsip Iya, itu menarik banget loh. menarik banget gitu. ini kalau dan kayaknya memang aduh pekerjaannya berat. Pekerjaannya Iya. berat, penuh tantangan, tetapi Iya. juga akan sangat menarik Iya. kalau tentunya kita tekuni. Makanya tadi upaya kami terus menerus melakukan pembinaan gitu ya, Iya. termasuk kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kearsipan Iya. gitu. Sampai ada istilah kan arsip hilang Aset aset melayang. melayang kan? Ya, tidak ada yang namanya cerita Soekarno kalau Ya. kita tidak ada arsipnya ya Bu ya. Ya itu kan aset sejarah. Jadi, Iya, jadi ceritanya kan? arsip bilang aset melayang, tapi Iya. asetnya kan bisa macam-macam gitu ya. Nah itu pentingnya arsip gitu. Jadi banyak banget manfaatnya, tetapi tantangannya itu tadi, tantangannya juga besar. Pertama bahwa sumber daya kearsipan untuk Kabupaten Sukabumi sangat terbatas ya. Arsiparis kita hanya punya 81 ya. Tidak semua perangkat daerah memiliki tenaga arsiparis, walaupun nanti bisa digantikan oleh pengelola kearsipan. Sehingga kita berupaya terus untuk meningkatkan pelayanan ini dengan tadi menyusun formasi kebutuhan arsiparis itu untuk tuh. Kabupaten Aduh, Sukabumi. ada angin segar nih. Nganggur nih. naik lebih dari 100% loh. Kita Iya, ajukan ke ke lembaga yang berhak gitu, Andri dan Menpan, dan alhamdulillah lah sudah disetujui, tinggal bagaimana mengisi formasi itu. Nah, itu. Gitu. Itu yang paling penting gitu ya. Itu yang selalu kita perjuangkan ya. Mudah-mudahan juga diperjuangkan oleh lembaga yang berkaitan dengan pengadaan ya, pengadaan SDM. Iya. Kita lembaganya tidak langsung sih ya. Jadi harus melalui lembaga yang berkaitan dengan SDM, kemudian ke BKN, kemudian ke Menpan, baru kemudian Baru nanti. ke kita. Gitu. Tapi itu tantangannya. Tantangan lainnya, SDM, tantangan selain lainnya. SDM tentu banyaklah sarana prasarana ya. Itu sarana prasarana untuk kearsipan, dari mulai yang kecil-kecil itu juga banyak ya. Kalau yang besar mah tentu depo juga perlu pengembangan, perlu diperluas, kemudian juga rak-raknya perlu ditambah gitu ya. Kemudian juga barangkali mungkin ke depan kalau sudah berkembang juga mungkin sarana-sarana digitalisasi untuk nanti melakukan pengelolaan kearsipan secara terintegrasi. Walaupun sekarang ada yang namanya SIKN ya, Iya. SIKN, JIKN, JIKN. di mana itu simpul jaringan yang sudah terintegrasi dengan pusat, tapi kita juga tetap perlu sarana prasarana ya. Tidak hanya di lembaga kearsipan, kita juga di perangkat daerah dan bahkan juga desa. Bahkan mungkin nanti ke depan saya dengan teman-teman di Dinas Arsip Perpustakaan ini cita-citanya besar banget. Bahkan mungkin di tempat-tempat publik ya, di tempat-tempat yang kaitan dengan publik, mereka mungkin ingin mengakses nih, Kak Nane ingin mengakses informasi terkait dengan arsip
dokumen-dokumen arsip saja yang sudah ada ya di dalam sipo jaringan itu kita bisa. Atau mungkin nanti di Android juga sebetulnya bisa di Android, tapi dengan kapasitas yang besar agak enak kalau kita pakai laptop atau pakai juga PC gitu ya. Nah ini sarana ini yang juga mungkin ke depan menjadi bahan pemikiran untuk kami, mudah-mudahan didengar nih oleh oleh para pengambil kebijakan ya di sisi penganggaran. Menarik didengar menarik. ya. Kalau Ini. JIKN itu kan sistem informasi kearsipan ya Bu ya. Ya, nasional. Ya, secara nasional ini yang dikelola oleh nasional. Kita sebagai lembaga daerah menyetorkan ke mereka rutin ya Bu ya. Kita itu disebutnya simpo jaringan ya. Jadi ada sistem informasi kearsipan nasional, kemudian ada jaringan informasi kearsipan nasional. Itu kita dari lembaga kearsipan ini merupakan simpo jaringan. Jadi kita menginput data-data atau dokumen-dokumen arsip yang kita punya, sehingga dokumen itu kalau sudah terinput ke sistem jaringan itu akan bisa diakses oleh masyarakat. Gitu. Seperti contoh kemarin peraturan daerah Kabupaten Sukabumi ini bahkan diakses oleh sekitar di atas 1.000 orang ya, seperti itu. Iya, ini informasinya terkait dengan arsip-arsip yang bernilai sejarah gitu ya Bu ya. Ya. Oke. Nah, apakah masyarakat juga boleh terlibat Bu dalam pengelolaan kearsipan? Boleh-boleh aja, karena kan kita justru keberhasilan penyelenggaraan kearsipan itu kan bukan meskipun ada tanggung jawab di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, tapi juga tidak akan berhasil kalau tidak ada kolaborasi baik dengan perangkat daerah lain sebagai unit kearsipan ataupun dengan masyarakat. Bagaimana caranya? Contohnya masyarakat membantu kita ya, mereka tadi menginformasikan, misalkan ada bukti sejarah di mereka melaporkan, misalkan punya temuan di daerah Surade atau di daerah Jampang terkait dengan kerajaan misalkan bisa aja nanti disampaikan melalui Dinas Kearsipan. Itu yang bisa langsung ataupun tadi bisa melalui tahapan ya. Tapi kalau tadi ini juga kita kan bisa langsung sebetulnya melayani. Nah baru nanti kita mungkin akan menjadi bahan Dinas Arsip Perpustakaan untuk ditindaklanjuti gitu. Jadi itu Sobat Mastaka. Jadi kita juga selain mengurusi tadi ya arsip-arsip yang bersifat fakta, kemudian arsip-arsip pribadi dari pencipta arsipnya, kita sebagai lembaga pembina, kita juga mengelola arsip sebagai kolektif bangsa ya, memori kolektif bangsa yang kalau masyarakat tidak ambil, biar informasinya sama nih ya, kolektif bangsa itu yang berhubungan dengan nilai sejarah, kemudian budaya, geografi, salah satunya contohnya kalau yang dipunyai sama kita itu geopark ya Bu ya. Geopark Ciletuh. Iya. Nah, kalau masyarakat nih bisa ikut aktif juga nih untuk sebagai memori kolektif bangsa, terutama untuk sejarah Sukabumi biar lestari. Masyarakat nih yang punya data-datanya di rumah atau mungkin atau punya informasinya dan belum dikelola oleh kita atau belum dilaporkan atau belum biar informasi yang masyarakat punya itu bisa disebarkan lagi ke orang lain biar orang lain lebih tahu. Kalau di sendiri kan jadi buat sendiri aja ya Bu ya. Biar bermanfaat untuk publik begitu ya. Atau mungkin bisa nggak ya Bu kalau misalkan ada keturunannya, ternyata keturunannya itu dulu kalau diselidiki berhubungan dengan sejarah Indonesia misalkan Bu, atau sejarah Sukabumi, itu juga bagian dari bisa bangsa ya Bu ya. Bisa, yang penting dia juga menyampaikan itu tentu dengan evidence ya, dia punya bukti bahwa punya informasi misalkan terkait dengan sejarah sejarah Kecamatan Surade misalkan, sejarah Kecamatan Sukaraja misalkan, boleh-boleh aja silahkan gitu. Nanti kan itu bisa berupa manuskrip, bisa manuskrip, bisa berupa
kertas, bisa berupa Batu-batuan prasasti, mungkin? Oh iya, batu-batuan. prasasti. Iya. Itu bisa disampaikan ke Dinas Arsip Perpustakaan, tentu informasinya. Nah, Iya. nanti kan mungkin kita akan buat tim, biasanya buat tim untuk nanti mengkaji apakah memang ini perlu ditindaklanjuti atau tidak gitu ya. Tentu dikaji dulu nih informasinya betul atau tidak. Kalau betul, kira-kira kan kita nanti kan punya juga kepanjangan tangan ya, tidak hanya ini, mungkin ada pecamat, atau ada Pak Kades, atau ada tokoh yang bisa kita tanya sehingga bisa memperkaya informasi. Menarik banget nih. Nih Sobat Mastaka, di Kabupaten Sukabumi juga suka ada kan hari jadi Kabupaten Sukabumi, sering ada pameran ya. Nah kalau nanti ada hari jadi, tiap hari jadi Kabupaten Sukabumi, arsip itu suka pameran virtual gitu ya. Bahkan mungkin informasi-informasi tentang kesukabumian, sejarah Sukabumi akan hadir di situ. Dan mungkin tahun ini juga akan kita sampaikan lagi. Yang penasaran nanti tunggu tanggal mainnya. Tunggu ya. Pokoknya ternyata sampai segitunya ya arsip ya Bu ya. Kita itu sebagai, jadi kalau boleh kita simpulkan, arsip ini bukan hanya milik pemerintah saja ya Bu ya, tetapi hanya milik, bisa milik perusahaan, milik sebuah lembaga-lembaga, bahkan milik masyarakat. Dan kita sebagai lembaga kearsipan punya 2 bidang ya Bu ya. Satu bidang pengelolaan arsip, dan yang kedua bidang perlindungan dan penyelamatan arsip. Nah untuk masyarakat nih yang kayak tadi, kita juga sudah melakukan rescue gitu ya, penyelamatan arsip yang langsung menyentuh kepada masyarakat dan berbagai macam hal. Bahkan kita sampai mengurusin itu ya Bu tadi sebagai memori kolektif bangsa. Seperti itu, luar biasa. Ya, nggak hanya itu, satu yang tadi saya lupa, mungkin saya tambahkan bahwa kita juga sampai kepada digitalisasi arsip. Nah, yang sudah kita lakukan tadi alih media tuh apa namanya di desa ya, letter C itu sudah didigitalisasi. Ada beberapa desa, sekitar 7 desaan yang sudah kita bantu untuk alih media. Oh, di alih media kan ya Bu ya. Daftarnya nanti di kita, itu sampaikan lagi ke yang suka ngurusin patok-patok tanah tuh. Pasti paham lah ya letter C seperti apa. Ahli tanah. Iya, kita juga bantu ya Bu ya, sampai ke desa-desa. Bayang Bu, 47 kecamatan Bu, 386 5 desa, 1 kelurahan yang kita urusin. Belum lagi nanti BUMD, belum lagi desa, belum lagi masyarakat. Pokoknya tugas kita itu sangat berat lah, tetapi bagaimanapun tentu apa namanya ini tadi saya yakin bahwa kalau sobat-sobat Mastaka dan juga masyarakat khususnya Kabupaten Sukabumi memahami tentang arsip, tentu mereka juga diharapkan bisa ikut berkontribusi terhadap tadi pelayanan ya, tata kelola kearsipan di Kabupaten Sukabumi, seperti itu Kak. Nanti gitu ya. Dan posisinya sampai saat ini masih 50-50 Bu, kesadaran masyarakat kira-kira, atau kesadaran kita sebagai Tapi paling tidak lah, mudah-mudahan nanti kita sudah ngobrol di podcast ini, mudah-mudahan sobat-sobat Mastaka khususnya yang mendengarkan podcast kami ini bisa nanti menyampaikan lagi kepada yang ataupun lainnya. mungkin ada permasalahan apa nih yang sudah kalian alami soal arsip-arsip ya, arsip-arsip keluarga, mungkin arsip pribadi atau arsip apapun, silakan komentarnya ya. Nanti kalau memang itu bisa kita Q&A kan kayaknya bagus. Permasalahan kalian nanti kita cari narasumber yang bisa menjawab itu semuanya. Nanti ya buka media. Nanti ya. PR nih. Kita kembangkan lagi sistemnya ya. Oke, mungkin closing statementnya Bu sebelum kita tutup. Ya, closing statementnya saya kira pertama bahwa arsip itu tadi sangat penting karena
sebagai tadi alat bukti yang otentik, kemudian bahan pertanggungjawaban untuk pemerintah daerah, untuk masyarakat gitu ya, terkait dengan apa namanya dokumen-dokumen yang kita miliki. Oleh karena itu arsip harus dipelihara, harus dilestarikan. Insya Allah arsip terpelihara, asetnya tidak melayang. Terjaga, Pasti asetnya ada terjaga dan tidak asetnya melayang, terjaga. betul Saya kira ya. itu ya sobat-sobat Mas Taka ya. Mhm. Terima kasih Kak Nani ya Terima kasih ini banyak Ibu, luar ngobrolnya. biasa. Saya jadi antusias terus untuk menjaga. Iya. Terima kasih sudah mau mendengarkan ya sobat-sobat Mas Taka. Mudah-mudahan nanti teman-teman saya Dinas Arsip Perpustakaan nanti akan juga menyampaikan yang lebih teknis ya terkait dengan Iya. penyelenggaraan kearsipan. Ya, Saya kira ya betul Kak Nani, Sobat Mastaka. Jadi informasi-informasi buat tentang berapa arsip seri gitu. bukan hanya berhenti sampai di sini. Iya. Kita informasinya pasti banyak ya Bu ya, pasti banyak banget. Nih, teman-teman juga udah greget kayaknya pengen ngasih tahu nih ke semua masyarakat apa saja yang sudah dilakukan. Nanti kita akan pakai pasnya Oke, nanti. terima kasih. Kalau perpustakaan paling kita juga podcastnya buat review buku gitu. Kalau nah nanti orang-orang arsip juga katanya mau review buku juga Bu Oke, katanya. iya. Bu Santi ya, baca buku ya Bu ya. Jadi kalau saya kan kurir buku Bu, bukan membaca tapi kurir. Iya, Oke, saya kira. sekian Sobat Mastaka, luar biasa. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak, Sama-sama. sehat-sehat selalu Ibu. Terima kasih. Ini Semangat terus podcastnya. iya, gitu. saya yang akan merasa kehilangan Ibu di sini. Insya Allah nanti akan muncul nanti Aisyah baru lah yang di sini ya, saya kira. Amin. Ya. Ya, Ya. mudah-mudahan. Orang boleh berganti tetapi semangat harus terus ya karena nih ya dan terus Ya, Sobat Mastaka, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Jadi anak ya. Salam arsip dulu katanya. Salam arsip Bu. Salam arsip. Ini ya Bu ya. Suka bumi lebih baik.